Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Anak-anakku semuanya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga bisa melaksanakan aktivitas dan kewajiban kita dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Terutama tetap semangat belajarnya, meskipun online tetapi semangat tidak boleh kendor. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu tentang laju reaksi, khususnya tentang persamaan laju reaksi. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini anak-anak semuanya, yaitu setelah KBM nanti diharapkan kalian yang pertama adalah memahami orde reaksi. Berikutnya dapat menentukan persamaan laju reaksi, serta yang ketiga adalah menentukan nilai K atau konstanta laju reaksi beserta satuannya. Anak-anakku semuanya, kita refleksi pada materi yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang apa itu teori tumbukan. Kita tahu bahwa untuk terjadinya suatu reaksi maka harus ada tumbukan. Tumbukannya pun itu harus efektif. Kemudian kita juga sudah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada pertemuan yang lalu diantaranya adalah konsentrasi, di mana konsentrasi ini menunjukkan kepadatan atau banyaknya partikel dalam suatu ruangan. Semakin besar konsentrasinya, maka semakin sering terjadi tumbukan dan laju reaksinya pun semakin cepat. Kemudian faktor yang berikutnya adalah luas permukaan. Semakin luas berarti bidang sentuhnya semakin banyak, reaksinya pun juga semakin cepat. Bentuk serbuk itu lebih luas dibandingkan dengan bentuk lempengan atau butiran. Faktor berikutnya adalah faktor temperatur atau suhu. Kita tahu semakin tinggi suhu maka laju reaksi semakin cepat. Hal ini dikarenakan energi kinetik partikel semakin besar atau semakin cepat gerakan dari partikel. Kemudian faktor yang keempat adalah adanya katalis. Adanya katalis itu akan memperkecil atau menurunkan energi aktivasi. Anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk ke persamaan laju reaksi. Untuk reaksi A plus B menjadi C, kita misalkan saja seperti itu, maka persamaan laju reaksi secara umum dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan K konsentrasi A pangkat X konsentrasi B pangkat Y. Tanda seperti matriks di matematika ini bacanya adalah konsentrasi. Sedangkan keterangan dari
Persamaan laju reaksi ini adalah sebagai berikut. V itu adalah laju reaksi, satuannya adalah molar per sekon atau molar sekon min 1. Sedangkan K adalah konstanta laju reaksi, satuannya tergantung orde total reaksinya. Jadi satuan dari K itu tidak sama untuk tiap-tiap reaksi, tergantung orde totalnya. Sedangkan X adalah orde reaksi terhadap konsentrasi A molar satuannya, Z adalah orde reaksi terhadap B molar, sedangkan X plus Y itu adalah orde total. Anak-anakku semuanya, mungkin di buku-buku lain ada yang nulis X dan Y itu ada M, N. Nah, enggak, itu hanya simbol saja. Jadi bisa macam-macam. Kita lanjut anak-anak semuanya. Orde reaksi terhadap zat atau reaksi hanya dapat dicari dengan percobaan atau eksperimen, yaitu dengan merubah-rubah konsentrasi reaksi yang satu, sedangkan reaksi yang lain nanti dibuat tetap. Pasti ulangi, orde reaksi itu hanya bisa ditentukan dengan cara eksperimen, yaitu dengan cara merubah-rubah konsentrasi. Misalkan untuk reaksi di atas yang kemarin, yang tadi, untuk menentukan orde reaksi terhadap A, konsentrasi A, maka konsentrasi A dibuat berbeda atau diubah, sedangkan konsentrasi B dibuat sama. Dan demikian juga sebaliknya, misalkan kita ingin mencari orde reaksi terhadap B, maka konsentrasi B dibuat berbeda atau berubah, sedangkan konsentrasi A diusahakan sama. Oke anak-anak semuanya, kita langsung ke soal saja, contoh soal. Pada percobaan reaksi berikut, 2NO gas plus Br2 gas menjadi 2NO-Br gas. Diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaannya adalah tentukan orde reaksi terhadap NO dan orde reaksi terhadap konsentrasi Br2, orde reaksi totalnya, persamaan laju reaksinya, nilai konstanta dan satuannya, serta nilai X. X itu adalah laju reaksi pada percobaan keempat. Anak-anakku semuanya, untuk mempermudah mengerjakan soal yang tipenya seperti ini, maka pertama kali kita tulis persamaan umum laju reaksi. Misalkan saja laju reaksinya kita tulis V sama dengan K konsentrasi NO pangkat X kali konsentrasi Br2 pangkat Z. Sekarang adalah yang pertama, yaitu orde reaksi terhadap NO dan orde reaksi terhadap Br2. Sekarang kita NO dulu. Untuk mencari orde reaksi terhadap NO, ya kan? Maka cari konsentrasi NO yang berbeda, tetapi konsentrasi Br2 yang sama. Hal ini bisa kita lihat yaitu dari percobaan 1 dan 3. 1 dan 3 NO-nya berbeda 0,1 dan 0,2, sedangkan Br2-nya sama 0,1 0,1. Nah, kemudian kita perbandingkan melalui persamaan laju reaksinya. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah, untuk mempermudah maka yang sama bisa kita coret. Dalam hal ini 0,1 J, 0,1 pangkat J, 0,1 pangkat J kan sama, bisa dicoret. Sedangkan K-nya juga hilang. Lalu kita masukkan angkanya saja. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan menjadi 1/4 sama dengan setengah pangkat X. 1/4 itu kita buat menjadi setengah, yaitu setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat X. Dari sini kita tahu bahwa X-nya adalah 2. Kemudian untuk orde reaksi terhadap Br2.
Maka kita cari konsentrasi Br2 yang berbeda, tetapi konsentrasi NO yang sama diusahakan. Dari ini kita tahu yang Br-nya berbeda, Br2-nya berbeda, NO-nya sama, itu percobaan 1 dan 2. Lalu dengan cara yang sama seperti tadi, kita masukkan angka-angkanya. Yang sama bisa kita coret terlebih dahulu, yaitu ini K 0,1 pangkat X, K 0,1 pangkat X kita coret. Kemudian kita masukkan angkanya, kita sederhanakan. Setengah sama dengan setengah pangkat Y. Nah, kita tahu Y-nya sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap Br2 adalah 1, order reaksi terhadap NO tadi pada slide sebelumnya adalah 2. Sehingga order totalnya bisa kita cari, yaitu X plus Z sama dengan 2 plus 1, 3. Jadi order reaksinya, order total reaksinya adalah 3. Kalau sudah ketemu order reaksi masing-masing, maka persamaan laju reaksi dapat kita bangun atau dapat kita tentukan, yaitu persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K konsentrasi NO pangkat 1 tidak usah kita tulis, kali konsentrasi Br2 pangkat 2. Kemudian untuk mencari nilai K beserta satuannya, kalau order reaksinya sudah ketemu masing-masing, maka untuk mencari nilai K kita tinggal ambil salah satu data saja dan masukkan. Dalam hal ini misalkan saja kita ambil data pertama atau ke-1, kita masukkan. Nah, kalau seperti ini, kalau kita konversi, K itu sama dengan V per konsentrasi NO kali konsentrasi Br2 kuadrat. Kita masukkan seperti ini, menghitung seperti ini. Saya yakin kalian sudah lancar. Hilangkan komanya, kecilkan angkanya, sama dengan 12 molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1. Perhatikan, jadi satuan dari konstanta ini bisa macam-macam tergantung dari order totalnya. Ini kan order totalnya kan 3, berarti nanti satuannya molar pangkat min 2 sekon min 1. Kalau order totalnya 2 misalkan saja besok atau nanti ada dalam soal, maka K-nya satuannya molar pangkat min 1 sekon min 1. Kemudian kalau sudah diketahui nilai K-nya dan ditanyakan laju reaksi pada keadaan tertentu, ya kita tinggal masukkan saja ke percobaan yang dimaksud. Dalam hal ini masukkan saja ke data yang keempat. Tinggal masukkan saja angkanya, ketemunya seperti ini. Nah, Pak, apakah kita perlu mencari nilai K-nya kalau langsung misalkan jadi tanya pertanyaan yang tanpa D? Nah, apabila pertanyaan D tidak ditanyakan tetapi yang ditanyakan, maka nanti kita bisa menggunakan perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan V. Yaitu ambil saja V1 per V2. Baik anak-anakku semuanya, kita masuk ke contoh yang kedua. Hasil percobaan untuk reaksi P plus Q menjadi PQ diperoleh data sebagai berikut. Nah, perhatikan anak-anakku semuanya, perbedaan dari soal contoh yang pertama dengan soal contoh yang kedua. Pada soal yang pertama tadi yang diketahui adalah V, laju reaksi. Tetapi pada soal yang kedua ini yang diketahui adalah waktu atau detik, yaitu berapa lama reaksi ini berlangsung. Dan semestinya kalau eksperimen itu ternyata yang bisa kita amati itu adalah waktunya. Nah, sekarang pertanyaannya singkat. Tentukan persamaan laju reaksinya. Anak-anak semuanya, untuk menentukan persamaan laju reaksi, maka kita harus
mengetahui order reaksi masing-masing per reaksi ya, P dan Q. Jadi kalau ini kita tarik ke soal nomor 1, berarti soal yang A tadi, yang A, tentukan order reaksi terhadap konsentrasi NO dan PR2 harus dicari dulu. Nah, persamaan umumnya kita tulis dulu. V sama dengan K, P pangkat X, konsentrasi P pangkat X, konsentrasi Q pangkat Y. Yang perlu diperhatikan, yang diketahui itu waktu, bukan kecepatan. Yang diketahui itu adalah waktu, bukan kecepatan. Kita tahu bahwa kecepatan itu berbanding terbalik dengan waktu. Kecepatan itu berbanding terbalik dengan waktu. Artinya apa? Kalau kecepatannya tinggi, maka waktunya singkat, gitu itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita cari order reaksi terhadap P. Kita cari konsentrasi P yang berbeda, konsentrasi Q yang sama. Dari percobaan mana? Dari percobaan 1 dan 2. Kemudian kita tulis seperti ini. Nah, kemudian perhatikan. Nah, ini kan persamaan V. Tapi yang diketahui waktu. Kita tahu tadi V itu berbanding terbalik dengan waktu. Sehingga kalau yang semula V1 per V2, maka kalau kita konversi ke T akan menjadi T2 per T1. Kemudian yang sama kita coret seperti biasa, K-nya juga hilang. Lalu kita masukkan angkanya saja. 8 per 16. Keliru ini ya. Ini salah nih. Ini bukan 8 per 16 tapi 8 per 32. T1-nya adalah 32 1/4. Mohon maaf, ini pasti salah, bukan 16 tapi adalah 32, yaitu 1/4 setengah pangkat X. Akhirnya setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat X. X-nya sama dengan 2. Kemudian untuk mengetahui order reaksi terhadap Q, ya kita cari konsentrasi Q yang berbeda dan konsentrasi P yang sama. Dalam hal ini adalah percobaan 2 dan 3. Kita masukkan V2 per V3 sama dengan seperti itu. Lalu kita konversikan dalam T. Nah, T kita balik T2 per T3. Yang sama kita coret. Kita masukkan angkanya saja. Nah, ini Bapak salah lagi nih. Nah, T3 itu mestinya 2 ya, T3 itu 2. Kemudian T2 nya itu adalah 8. Tapi ini alhamdulillah sama ya, 4 per 16. Sekali lagi mohon koreksinya, nanti diperhatikan angka-angkanya ini Bapak salah ketik gitu ya. Mestinya 2 per 8, tapi ini 4 per 16, tapi nggak apa-apa, sama. Adalah 1/4 sama dengan setengah pangkat Y sama dengan setengah pangkat 2, sehingga Y-nya 2. Sekali lagi anak-anak semuanya, tolong dikoreksi angka-angkanya. Nah, ketika order reaksi terhadap P dan order reaksi terhadap Q itu sudah diketahui, yang ditanyakan adalah persamaan laju reaksinya, maka ya kita tinggal masukkan saja ke persamaan laju reaksinya. Jadi persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K, konsentrasi P pangkat 2, konsentrasi Q pangkat 2. Order totalnya untuk kasus ini adalah 4. Sekarang adalah contoh ketiga. Contoh ketiga terkait dengan kenaikan suhu. Kita tahu bahwa kenaikan suhu itu akan menaikkan laju reaksi. Kita ambil contoh soalnya. Laju suatu reaksi menjadi 3 kali lebih cepat pada setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat Celcius reaksi berlangsung dengan kecepatan
2 kali 10 pangkat min 3 mol liter min 1 sekon min 1, berapakah laju reaksi pada suhu 50 derajat Celcius? Lah, anak-anakku semuanya perhatikan dulu, ini mol liter min 1 itu sama dengan molar. Jadi molar itu adalah mol per liter. Yang diketahui V1-nya adalah sekian, delta T-nya kenaikan suhunya adalah 10 derajat Celcius, setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Kemudian selisih suhunya yaitu 50 dikurangi 20, 30 derajat Celcius. Kenaikannya 3 kali, lipatnya 3 kali. V2 ditanyakan. Anak-anak semuanya, ini sebetulnya sama saja kalau di matematika itu adalah deret geometri. Nah, ini deret geometri. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini. V2 sama dengan V1 kali N pangkat. Nah, V2 sama dengan N1. V1 kali N pangkat, selisih suhunya dibagi delta T. Delta T itu kenaikan suhunya. Nah, kalau sudah ya kita tinggal masukkan angkanya saja. V2 sama dengan V1 nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. N itu adalah naik 3 kali, selisihnya dibagi kenaikan suhunya berapa, sehingga 3 pangkat 3 kali 27 sama dengan 5,4 kali 10 pangkat min 2 mol liter min 1 sekon min 1. Anak-anak semuanya, cara ini bisa kita kerjakan juga dengan cara yang mudah, cara yang konvensional. Nah, caranya konvensional seperti ini. Nah, ini semoga bermanfaatnya, nanti aja ya bacanya ya. Nah, kita buat tabel seperti ini. Nah, awalnya 20, naik 10 30, naik 10 40, naik 10 50. Ini awal. Setiap naik 10 derajat Celcius naik berapa kali? 3 kali lebih cepat ya, ini tinggal kalikan 3. Nah, tinggal kalikan 3 saja. Kemudian ini kalikan 3 lagi. Nah, kalikan 3 lagi. Ini kalikan 3 lagi. Nah, kan sama seperti yang tadi. Sama hasilnya. Nah, sama hasilnya. Kali 3 kali 3 kali 3. Nah, sama. Demikian anak-anakku semuanya. Kesimpulannya adalah order reaksi itu hanya bisa ditentukan melalui eksperimen. Nah, pertama. Yang kedua, satuan dari konstanta laju reaksi itu berbeda-beda tergantung order total atau order reaksi dari suatu reaksi tersebut. Kemudian tadi juga catatan penting bahwa laju reaksi V itu berbanding terbalik dengan waktu. Kecepatan itu berbanding terbalik dengan waktu. Anak-anakku semuanya, demikian tadi adalah materi tentang persamaan laju reaksi beserta 3 contoh soalnya. Kalian perhatikan, kalian ulang, kalian download, ya kan? Kemudian apabila masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat WA grup atau di kolom komentar. Gitu anak-anak semuanya, sukses untuk kalian semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap bermasker, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa makan. Gitu anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.